Al-fasl as-sabi mimma yajibu 'ala zawjain. Yang wajib, perkara-perkara yang wajib dipelajarin oleh kedua calon suami dan istri. Jadi, harus kedua-duanya mempelajari perkara ini agar apa? Agar mereka berdua saling mengetahui hak-haknya masing-masing dan adab-adab yang harus berlaku di antara keduanya. Begitu ya? Wa mimma yajibu 'ala zawj umurun minha yajibu 'ala zawj. Sekarang apa kewajiban suami kepada istri? Sekarang Z mau nikah dengan Hindun, wajib bagi Z mengetahui kewajiban suami kepada istri. Begitu juga Hindun wajib belajar, wajib mengetahui kewajiban istri kepada suami. Karena dua perkara yang sangat penting dalam pernikahan. Dalam pernikahan ada dua perkara yang sangat penting yang harus keduanya tahu. Agar semuanya berdiri di posisinya masing-masing, tidak ngelewatin batas. Sekarang kedua perkara penting dalam pernikahan. Yang pertama adalah dari segi kewajiban. Yang kedua dari segi adab. Kewajiban begitu juga dibagi dua. Kewajiban dibagi dua. Kewajiban suami kepada istri atau kewajiban istri kepada suami. Karena semuanya sudah ditentukan oleh syariat. Yang kedua masalah adab, begitu juga dibagi dua. Adab suami kepada istri atau adab istri kepada suami. Nah, orang kalau ngikutin perintahnya Rasulullah dalam sebuah namanya keluarga, insya Allah akan jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Akan jadi keluarga yang memang diharapkan bisa saling bantu di antara suami istri untuk mengerjakan amal ketaatan. Karena bagaimanapun nanti yang akan tinggal di rumah tersebut akan sisa abah sama ibu. Kalau anaknya akan pisah ke rumahnya masing-masing nanti. Begitu ya? Umurun minha yajibu 'ala zawj. Nah, sekarang pembahasannya sekarang kewajiban suami kepada istri. Nanti akan lanjut sini, akan lanjut sini. Pertama kewajiban suami kepada istri. Begitu ya? Yajibu 'ala zawji nafaqatu zawjatihi yauman biyaumin. Pertama, nafkah. Setiap hari wajib bagi suami ngasih nafkah kepada istrinya setiap hari. Kapan masuk waktunya? Bitulu'ul fajri. Dengan adzan subuh harus masuk waktunya. Oh, biasa ngasih berapa ke istrinya per harinya, misalnya 50.000 atau 30.000 harus dikasihkan. Dan ini nafkahnya suami kepada istri itu termasuk satu kewajiban. Oh, misalnya ada suami yang kurang perhatian tidak ngasih nafkah, maka akan jadi utang di tanggungannya suami tersebut. Oh, misalnya 3 hari, biasanya tiap harinya dia ngasih 30.000 rupiah nafkahnya ke istrinya, dia hampir 10 hari tidak ngasih. 10 hari tidak ngasih, maka jadi utang, wajib dibayar 300.000. Nah, ini semua kalau seandainya suami itu tidak ngasih makan, tidak ngasih minuman untuk semua di keluarga. Tapi kalau misalnya suami ini sudah belikan makanan semuanya dimakan bareng, istri juga ikut makan, anak-anak juga ikut makan, maka tidak wajib ngasih nafkah tiap hari dengan metode semacam ini. Ini menurut pendapatnya Imam Nawawi. Kalau sudah suami ngasih nafkah yang cukup, dibawa misalnya beli beras, makanan, minuman semuanya dimakan satu keluarga, makan bareng seperti pada umumnya masyarakat. Ini istilahnya kepala keluarga bawa beras, minyak, goreng semuanya dimakan bareng, istri ikut makan, suami ikut makan, anak-anak ikut makan, maka hukumnya tidak wajib bagi suami bayar dengan tiap hari metode semacam ini. Ini semua katanya fuqaha masih kalau makannya seukuran haknya dia 30.000. Tapi kalau dia makannya sedikit, dia memang suami bawakan makanan, tapi makannya ukuran 15.000, maka yang 15.000 wajib dibayar. Dan ini kesulitan juga fuqaha idqi ila hadzal hala ini. Kesulitan juga. Yang ahsan apa? Yang ahsan sebagaimana thariqat kita lihat syuyukhnya kita, guru-guru kita, orang tua kita sudah bawa makanan setiap hari, dicukupin semuanya, tapi nafkah tiap hari tetap dikasih.
Dihitung perharinya berapa, misalnya persepakatan antara suami istri misalnya 30.000, dihitung sebulan berapa dikasih untuk sebulan. Per bulan hakata. Ngamalkan antara kewajiban yang ini dengan adab. Meskipun secara zahir fuqaha kalau sudah makan, sudah dikasih uangnya, halas, kita tidak wajib, suruh makan sendiri, nanti suruh nyari sendiri. Minum suruh nyari sendiri, makanan sendiri. Dan ini faktanya jarang ada di masyarakat ini. Yang ada di masyarakat pada umumnya, heras ini suami datang beli beras, beli semua satu keluarga makan. Masa mau suami aja makan sama anaknya. Itu apa ya? Wa yajibu taslimun nafaqati ilaiha min awwalin nahar. Min awalin nahar, dari mulai awal subuh harus dikasihkan nafkahnya. Kenapa? Karena wujubun nafaqatiz zawj li zawjah fi muqabalatil istimta' biha. La tasqutu bi mudhi zaman. Kewajiban nafkahnya suami kepada istrinya itu karena suami istimta', masih ada hubungan badan dengan istrinya. Dan ini tidak bisa gugur dengan berlalunya waktu. Karena orang yang wajib ngasih nafkah itu tiga sebab wajib ngasih nafkah. Pertama, nafkah orang tua ke anak atau sebaliknya. Yang kedua, nafkah suami ke istri. Yang ketiga, nafkah seseorang kepada hewan yang dia punya atau budak yang dia punya. Dia punya budak di rumahnya, mesti nafkah, atau punya hewan-hewan, kambing, semua dan lain-lain. Itu wajib dinafkahin. Lah cuman ini nafkahnya orang tua ke anak atau nafkahnya ini kalau sudah madha minaz zaman dia tidak ngasih nafkah, mughsir, dosa dia, cuman tidak wajib diutang, tidak wajib diqadha. Tapi kalau ini tidak dibayar, wajib diutang, dibayar. Misalnya ada seorang suami tidak ngasih nafkah ke istrinya sebulan, wajib dia, syar'an wajib ditinggal, wala dia bawa makanan ke rumahnya, wala dia nikah ditinggal begitu aja. Terus setelah sebulan dia mau ketemu istrinya, kembalikan nafkahnya selama sebulan. Tapi anak tidak tinggal di rumah, yang nyuruh tidak tinggal di rumah siapa? Tapi kewajiban nafkah wajib bagi ente setiap pagi, supaya tidak terhitung zalim di hadapannya Allah ente. Ya? Kecuali kalau istri menghalalkan, istrinya menghalalkan, tidak usah dikasih, sudah tidak masalah, karena haknya dia. Ya? Wa innama talzamuhu nafaqatu idza salimatil mar'atu nafsaha ilaiha. Idza sallamatil mar'ah nafsaha. Perempuan tersebut telah menyerahkan dirinya. Misalnya Zaid ini nikah dengan Hindun. Zaid nikah dengan siapa? Dengan Hindun. Kemudian Hindun mengatakan kepada Zaid, "Salamtu nafsi ilaik fa'tini mata syi'ta." Aku pasrahkan diriku kepada kamu, kamu datang kapanpun terserah kamu. Maka mulai detik itu wajib bagi Zaid untuk ngasih nafkah. Ngasih nafkah. Terus hari-hari berikutnya sudah, tiap hari sudah langsung wajib tiap hari. Setelah tidak perlu tiap hari mengucapkan omongan semacam ini. Jadi di permulaan dia nikah aja, karena mungkin ini nikahnya ini di waktu di satu kota, ini di kota yang lain, atau satu negara lain, beda negara. Tapi kalau sudah istri sama suaminya depannya dia, ya wajib nafkah dari mulai detik itu. Dia mengatakan gobil itu nikah, nafkahnya dari tadinya dari abahnya. Hindun ini yang ngasih nafkah tadi abahnya. Tapi setelah ini mengatakan gobil itu nikah, yang ini wajib ngasih nafkah. Pindah kewajiban nafkah dari orang tua ke suami. Kenapa? Karena sudah pindah, sekarang yang nanggung bebannya adalah suaminya. Seperti apa ya? Au aradat nafsaha alaih. Au aradat nafsaha, ayo. Qala al-Imam an-Nawawi radhiyallahu an. Walau akalat ma'ahu kal'ada. Ada ini kata Imam Nawawi, walau akalat ma'ahu kal'ada, sebagaimana ada istiadatnya orang masyarakat ini, ya di kepala keluarga bawa makanan dari luar, semua makan bareng ini. Bukan dia sendiri yang makan. Maka tidak wajib bagi suami ngasih tiap harinya 30.000 atau berapa yang dia sepakatin. Itu apa ya? Biridaha wa hiya rasyidatun. Oh, biridaha. Nah, perempuan ridho. Zaid mengatakan kepada Hindun, "Ana mau beli makanan, kita makan bersama aja." Ya sudah, ana ridho. Biridaha, ya. Wa hiya rasyidah. Ini perempuan ini balighah, aqilah, mukhtarah, ya. Saqatat nafaqatuha fil asah. Saqatat fil asah. Menurut pendapat yang asah tidak wajib sudah bagi suami yang ngasih uang tiap hari seukuran 30.000 atau berapapun yang dia sepakatin. Dikarenakan istri sudah makan, sudah minum, sudah kebutuhannya dicukupin. Itu apa ya? Liktifa'iz zawjati bihi fil a'sar wal amsar. Itu apa ya? Wa jariyan nas alaihi fiha. Naam. Wa qala al-Imam Qulyubi radhiyallahu an. Wa mahalus suqut. Imam Al-Qulyubi mengatakan wa mahallus sukut ini kalau dia sekiranya makannya Hindun ini di rumahnya Zaid seukuran, misalnya dia kewajibannya Zaid ini dihitung semuanya 30.000 dan dia makannya seukuran 30.000.
gugur kewajibannya sudah. Bagi Zaid bayar ke Hindun. Tapi kalau Hindun ini makannya sedikit, ukuran mungkin 10.000 rupiah, sedangkan haknya dia dari suaminya mestinya 30.000, maka wajib 20.000 yang dibayarkan. Bentuk ya, yang ahsan pakai thariqah salaf, balas min hatar. Siapa mau hisab tiap hari, inti makannya berapa, inti minumnya berapa. Bentuk yang ahsan bas kasih nafkah, mau kasih tiap harinya, selesai masalah. Bentuk kalau enggak ada mau dikasihkan taib, enggak ada mau dikasihkan, minta halalnya. Bentuk supaya apa? Supaya tidak menerima beban di hari kiamat. Bentuk ya. Wa mahalus suqut idza akalat qadral wajib. Qadral wajib dibilang. Bentuk ya. Fa aksara wa illa. Raja'at biqadri ma baqiya minal wajib. Wa illa kan? Raja'at biqadri ma baqiya minal wajib. Biqadri ma wajib. Kalau dia makannya cuma 10.000, wajib dia narik, punya hak untuk narik 20.000-nya dari sini. Karena anak makan hari ini cuma 10.000 ukurannya. Bentuk ya. Wa tusaddaqu bi yaminiha fi qadri. Wa tusaddaq. Terus sekarang katanya suaminya enggak, kamu sudah makannya lihat banyak, sudah cukup 30.000. Katanya istrinya enggak, anak makan cuma sedikit. Siapa yang dibenarkan ngomongannya? Perkataannya istri yang dibetulkan. Kalau misalnya istri mengatakan anak cuma makan ukuran 10.000, katanya suami enggak, mungkin 40.000 bahkan. Siapa yang dibenarkan omongannya? Istri. Karena dia lebih tahu dengan berapa yang dimakan. Bentuk apa ya? Walau kallafaha mu'akalatah min ghairi ridaha. Lain hal ini semua kalau dengan ridhonya dia. Istri ridho, halas kita anak tidak mau ngasih inti tiap hari, tiap pagi. Gimana kalau kita makan bersama aja sudah. Dan istri ridho, tidak masalah. Tapi kalau ini dipaksa, istri tidak mau, anak tidak mau makan bareng sama ente, anak minta uangnya aja tiap hari. Gitu ya. Aw wakalathu ghairu rasyidatin bila idnin atau wali. Istrinya ghair rasyidah, saghirah atau majnunah, ya. Bila idnin wali. Tanpa izin dari walinya. Ini Hindun masih kecil umurnya, masih belum balik. Dia nikah dengan anak yang belum balik. Terus abahnya tidak mengizinkan, abahnya Hindun tidak mengizinkan. Kalau dikasih makan bareng begitu, mintanya dikasih tiap hari nafkah secara pribadi, ya. Fala tasqutu nafaqatuha bih. Maka tidak jatuh. Artinya tetap wajib bayar. Kenapa? Karena waktu dia makan itu ya karena terpaksa. Itu ya. Wa hina idin huwa mutatawwi'un. Huwa mutatawwi', yang sudah dikandung terlanjur dimakan. Bisa dikeluarkan lagi dari perutnya? Tidak bisa juga. Halas dia mutatawwi', seakan-akan sedekahnya suami ke istrinya. Tapi istri tetap wajib bayar ke suami. Kenapa? Dikarenakan istri dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama dia dipaksa, atau keadaan yang kedua istri ini masih kecil atau majnunah dan walinya tidak mengizinkan. Di dua keadaan ini tetap suami harus bayar tiap harinya ke sini. Mau ngasih makan atau tidak ngasih makan. Itu ya. Fala ruju'a lahu bima akalathu. Naam. Khilafan lil mulkaini wa man tabi'ahu. Nah, khilafan lil bulqini ya. Ini Imam Bulqini mengatakan bisa narik kembali. Ya sudah, anak hitung sudah, anak inti kalau tidak mau, anak bayari anak nafkah secara makan bersama. Anak bayar untuk sebulan 30 kali 30 jadi 900.000. Cuman anak hitung juga makanan yang makan berapa. Nanti ini dikurangin itu berapa, sisanya tambahin. Ini kalau sangat pelit-pelitan hidup kayak gini sama Allah yahfad ini. Ngelihat suaminya Allah yahfad, ngelihat istrinya Allah yahfad. Ya. Asani yajibu ala zawj ma tahtaju ilahi minad duhni. Yang kedua, kewajiban kedua dari suami, ini kewajiban suami kepada istrinya, menyiapkan kebutuhan istri untuk perihal lain selain makan minum. Seperti apa misalnya untuk minyak, untuk rambut kepalanya dan untuk sisir dan lain-lainnya kebutuhan di hidupnya dia. Kewajiban suami, ya. Lirras Misalnya untuk butuhnya, ya. Wasabun, untuk belikan sabunnya. Wajib bagi suami. Untuk apa ya? Wal mishti ini misalnya sisir untuk apa ya? Kalau istrinya butuh sisir, ya. Wasamani ma'il ihtisal. Air yang digunakan untuk mandi, misalnya kan zaman dulu air sulit. Kalau sekarang suruh masuk kamar mandi sana sendiri. Itu gitu. Dulu zaman sulit. Mungkin di sebagian keadaan bahkan beli air. Itu gitu. Sekarang yang mau beli air siapa? Kalau istri butuh mandi. Kita lihat, kalau sebabnya suami, maka yang wajib belikan suami. Tapi kalau sebab istri sendiri head, bukan sebabnya suami. Itu gitu. Maka suruh beli sendiri. Itu gitu ya. In kana sababuhu jima'an aw nifasan. Atau sebabnya suami. Itu gitu. Suami menyebabkan dia mandi jima karena wajib mandi janabah. Atau nifas, kelahirkan gara-gara nikahnya suami, maka wajib bagi suami belikan air untuk mandinya dia. Tapi kalau haidnya bukan urusannya suami yang datangkan.
suruh beli sendiri. Nah, ini fuqaha mengatakan kayak gini, Bem. Ayo. Fa in kana sababu haidun Ah, aw ghaira dhalik lam yalzamhu. lam yalzamhu. Ayo. Asalis Ya, ini yajib alhamdulillah kita di daerah yang mungkin kita nganggap air mudah, suruh ambil aja gini. Karena sebagian orang daerah sulit dapat air. Sebagian orang daerah mungkin omongannya fuqaha bisa yang topik alih kepada mereka-mereka ini. Kita alhamdulillah di semua Indonesia rata-rata air mutawafir. Ada banyak air. Gitu ya. asalis yajibu ala zawj al-kiswah. Nah, yang ketiga pakaian. Pakaian dan lain-lain. Nah, pakaian ini setiap kapan dia wajib ngasih kepada suaminya. Ya. Dari misalnya dalam setahun ada 2 musim maka 2 kali. Jika setahun ada 3 kali, ada 3 musim maka 3 kali. Jika satu kotor 1 musim maka 1. Itu ya. Ma jarat bihil adadu fil bilad Macam bila tergantung dari jenisnya, harganya itu. Ya. min siyabil badan Dari bajunya, bentuk badan dia. Ya. wal farsh Wal fars tempat duduknya dia. Ya. wal ghidha Hah? wal ghidha Kita untuk selimutnya tidur. Ya. wal wisada Nah, wisata bantalnya itu semuanya kewajiban suami belikan, ya. ala hasbi ma yaliku bi yasarihi wa isari. Nah, al hasab tergantung dari kemampuan suami. Tuh, mau dibelikan berharga berapa? Ya tergantung kemampuannya suami semuanya itu. Betul. Suaminya mampu belikan yang bagus, yang sedang atau yang biasa. Yang penting ada bantal untuk tidur. Itu ya. Wa taslimul kiswati min awalil fasl. Wa taslimul kiswah min awal fasal. Misalnya musim ini musim kemarau dari awal musim kemarau, musim hujan di awal musim hujan, ya. Ar-rabi yajibu ala zawj. Tapi bukan artinya setiap mau undangan minta baju baru. Ini kesalahan istri juga. Istri zaman sekarang pakai baju baru setelah dipakai untuk undangan halas sudah keluar waktunya, sudah habis waktunya, sudah ini baju. Makanya tumpuk baju dari ujung sampai sini. Mau dikemanakan baju ini? Betul. Selayaknya orang kalau punya baju baru yang lama sedekahkan kepada orang yang tidak punya. Itu fadilahnya sangat besar. Fi kanafillah wa fi hifdzillah hayyan wa mayyitan. Barang siapa yang beli baju baru dan mensedekahkan kemudian mensedekahkan baju yang lama, maka akan dalam penjagaannya Allah dalam masa hidupnya atau setelah wafatnya. Itu kita pakai tidak pakai. Kita menurut kita sudah tidak bagus. Tapi ada orang lain yang butuh. Selama masih bisa dipakai, masih layak dipakai, kasih orang lain. Padahal kita lihat sendiri dari guru kita Al-Habib Zain ini, kalau sudah datang baju tidak pernah Habib Zain diem sebulan ada baju di rumahnya dia yang dipakai sebulan yang lalu masih ada. Sekarang baju dikasihkan orang, pakai ganti kasihkan orang. Wah kata. Untuk mengamalkan hadis ini bos, karena hadisnya besar ini. Ayo. Ar-rabi yajibu ala zawj. Nah, yang keempat, kewajiban yang keempat, ayo. Sukna misliha. Tempat tinggal, nyiapkan tempat tinggal yang seukuran dengan keadaannya istri pada umumnya. Ayo, sukna misliha ya. Wa in kanat tukhdamu fi baiti abiha. Itu pertama nyiapkan tempat yang sekiranya layak untuk dia. Betul. Bukan terus Zaid mau nikah dengan Hindun terus begitu tinggal di mana? Kita tinggal aja di masjid. Betul. Tidak bisa begitu. Kewajiban. Ini kewajiban yang harus dicukupin. Betul. Kecuali kalau misalkan istri yang punya rumah, mau tinggal di rumahnya istrinya dan istrinya ridho, tidak masalah dengan keridhoannya. Betul ya? Wa in kanat tukhdamu fi baiti abiha. Kita lihat kalau Hindun ini di rumahnya abahnya mesti tidak kerja sendiri, ada pembantu nyiapkan hajatnya dia. Maka wajib yang kelima itu nyiapkan pembantu. Nyiapkan pembantu untuk istrinya. Kalau seandainya dia di rumahnya abahnya dia tidak kerja sendiri, Hindun ini ada pembantu yang khidmat untuk dia. Maka wajib bagi suami. Loh nana tidak mampu ya cari perempuan yang tidak pakai khadim di rumahnya abahnya supaya ente mudah di sininya. Jangan nyari perempuan yang ada khadimah di rumahnya terus nanti di sini tidak mampu, bilang tidak mampu, tidak bisa. Ya? Kecuali kalau istri ini tujuannya dia nikah, dia cinta orang baik, hakada. Ini tanazal sangat dianjurkan untuk sangat mengurangi haknya dia. Halas saling bantu di antara suami istri ini. Ini suami bantu suami, bantu istrinya, istri bantu suaminya, hakada. Kalau kita kan cara kayak gitu, metode begitu tuh nikmat hidup. Meskipun dia di rumahnya abahnya, di rumah ibunya dia biasa mewah, biasa dia ada pembantu yang ngerawat dia, yang ngerapikan dia. Tapi usahakan meskipun begitu, selama suaminya kurang mampu, ngelihat keadaan suaminya. Ya? Karena saling butuh di antara keduanya.
Itu ya, saling mendukung di antara keduanya, paham ya? Jangan Laz- terus omongannya fuqaha dipegang 100%. Lah ini fuqaha katakan begini, di kitab sini ada, di kitab situ ada. Ya hancur rumah tangga kayak gini caranya. Makanya katanya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, igamatul syar' bainaz zawjain ala wajhil akmal syar'. Kalau tiap hari mau minta haknya secara tersempurna, mau minta haknya, nah ini fuqaha mengatakan gini, Syufnasnya di kitab Fathul Mu'in, di kitab Finha, di kitab ini, ya terakhirnya cerai. Gitu. Orang pakai akal, ilmu naam ada, harus di atasnya ilmunya inti, taruh akalnya inti, taruh di atasnya. Gitu. Lihat keadaan suaminya, suami mampu, dia minta tolong dengan baik-baik, ya. Lazimau ihdamuha Nah, wa talzamuhu nafaqatul hadim. Idza sekarang dia Z datangkan membantu, yang ngasih nafkahnya membantu siapa? Ya Z. Ayo. kana al-hadimu milkaha. Ya, itu kan ini perempuan ini waktu nikah sama Z, sama abahnya pembantunya suruh ikut sama Hind ke rumahnya. Punyanya ini. Kalau zaman dulu ada namanya budak, ada namanya amah. Hak milik ini. Tidak ada ceritanya ngasih gaji. Hak miliknya ini sebelum nikah sama apa? Sebelum nikah sama Z, sama abahnya yaitu Khalid, dibelikan budak perempuan namanya Amroh. Lah, budak perempuan miliknya ini. Waktu dia nikah dengan Z, maka yang ngasih nafkah Amroh ini bukan Khalid lagi tapi ini. Z ngasih ke nafkah ke budaknya, budak perempuannya ya. Faidatun. Qala al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu mimma an'ama Allah tabaraka wa ta'ala bihi alayya. Ini Imam Al-Azim, namanya Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, faham ya? Mahabbati li'iyali mahabbatul ukhuwah fil Islam. Ini yang jarang. Ini harus kita jadikan garis besar dalam hidup kita. Cintanya kita ke istri bukan karena syahwat tapi karena mahabbatud din. Dengan pengertian kita waktu kelihatan istri semangat fi taatillah, amal baik, kita dukung, kita tambah mahabbahnya kita. Mahabbahnya kita di hati kita tambah ukurannya. Begitu kelihatan mughassir kita kurangin mahabbahnya kita. Betul ya? La dibilang mahabbatul ukhuwah fil Islam. La mahabbatuz zaujat, ya. La mahabbatuz zaujat. Nah. Wa kullu ma zadat fil a'mali shalihah. Nah, kalau begitu aku kelihatan kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, begitu aku kelihatan istriku ini mulai semangat untuk ibadah, wah kata atau amal-amal khair atau baktinya ke orang tuanya nambah dan lain-lain, aku tambah mahabbahnya aku. Betul ya? Zidtu fi mahabbatiha. Nah. Wa kullama naqasat anil a'mal. Kullama naqasat, tadi kemarin sholat duha, sekarang 2 hari tidak sholat duha, kurangin mahabbahnya. Kemarin sholat bagi siwak, sekarang sholat tidak bagi siwak, kurangin mahabbahnya. Tadinya tidak pernah bagi siwak, sekarang bagi siwak, belikan hadiah. Jadi bagaimana statusnya suami ini juga di depannya istri sebagai gurunya. Jangan pas mau qadhiyat syahwat pengen dihubungan dengan dia cuma perkara itu aja bas. Lainnya tidak ada sama sekali, seakan-akan kayak ajnabi. Begitu ya? Naqastu min mahabbatiha. Naqastu min mahabbatiha ya. Wa hadzal khuluqu qalilun. Katanya Imam Abdul Sya'rani, akhlak semacam ini sudah jarang dipakai oleh orang. Begitu ya? Man yatahallaqu bihi minal muridin. Minal muridin, dari orang murid-murid yang belajar. Begitu ya? Walidzalika hadzara al-asyakhu min mahabbatin nisa. Walidzalika, oleh karena itu, makanya para guru-guru ini memperingatkan jangan sampai mahabbahnya nisa masuk ke hati kita. Begitu ya? Taba'an lil Qur'anil adim. Nah, wa fil hadits syarif ma taraktu ala ummati fitnatan. Tidak ada fitnah bagi yang besar bagi orang laki yang soleh istiqomah kecuali perempuan. Kalau sudah kena urusan perempuan halas. Hilang sudah pikirannya dia, sudah istiqomahnya nanti. Makanya bilang an-nisa habailus syaitan. Jadi orang kalau syaitan kalau mau ganggu orang laki yang istiqomah mau dibelokkan kanan kiri, berarti pancing yang paling kuat apa? Perempuan. Bas. Kalau pancing harta jabatan mungkin masih bisa tahan, tapi begitu kena perempuan halas, berubah otaknya sudah. Begitu ya. Hiya adarru alaihim minan nisa. Nah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa inna ma kanatin nisa'u fitnatan. Nah, kapan nisa itu jadi fitnah? Paham tak ya? Lianna haqqa ta'ala habbabahunna ilaina. Nah, kenapa perempuan jadi fitnah? Paling besar bagi seorang laki-laki karena dengan otomatis hati itu condong.
tanpa ada syariat yang hadis wala ayat, dengan otomatis dengan sendirinya timbul langsung condong. Bentuknya apa ya? Li'anna al-haq ta'ala habbabahunna ilaina bihukmi at-tab'i. Bihukmi at-tab' dengan watak sudah. Dengan otomatisnya begitu. Bentuknya apa ya? Summa amarna bimujahadati nafsi. Dengan otomatis begitu kita kelihatan lawan jenis dan yang merupakan cocok bagi kita, langsung dengan otomatis ada keinginan untuk menikahinya dan lain-lain. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk melawan menafsu ini. Ini diperintahkan oleh Allah. Ini timbul dengan sendirinya. Bentuknya apa ya? Hatta nakhruja min mahabbatiha. Waktu supaya kita keluar dari mahabbahnya dia cuma karena syahwat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Hatta nakhruja min mahabbatiha at-tabi'iyyah ila al-mahabbati syar'iyyah. Syar'iyyah, ya. Wa qala man yasbiru ala mujahadi nafsihi hatta yakhruja an dhalik. Naam. Wa idahu dhalik anna al-mahabbata at-tabi'iyyah turisul 'abda al-'atab. Al-'atab. Mahabbah nafsiyah artinya mahabbah suami ke istri cuma gara-gara syahwat, itu akan buat capek beban pikirannya suami. Tapi kalau mahabbahnya karena Allah akan menambah mahabbahnya suami. Bentuknya apa ya? Dia akan merasa tenang. Bentuknya apa ya? Li'annaha syahwatu nafsin. Atau syahwatu nafsin. Ayo. Wal haqqu ta'ala ghuyurun. Allah cemburu ngelihat di hatinya ada selain Allah. Falidzalika kita diperintahkan cinta istri kita karena Allah. Bentuknya apa ya? La yuhibbu an yara fi qalbi 'abdihi al-mu'min mahabbatan li ghairi illa min ajlihi. Illa min ajlihi, cinta satu orang karena Allah, cinta istri karena Allah, cinta anak karena Allah. Bukan karena zatnya anaknya, bukan karena zat istrinya, bukan karena zat temannya. Ya, sebab kalau sudah cintanya karena Allah baqi dam, akan berlalu lanjut sampai dia usia tua tetap tidak berubah. Tapi kalau cintanya karena faktor tubuhnya atau faktor pribadi anaknya atau faktor pribadi seseorangnya, akan berubah dengan berubahnya keadaan. Dan kita ketahui bahwa anak kita, istri kita, saudara kita bukan maksum. Fa idza akhraja mahabbataha at-tabi'iyyah ila qada'il mahabbati syar'iyyah. Naam. Wa qala man yasbiru ala mujahadi nafsihi hatta yakhruja al-'abdu ila qada'il mahabbati syar'iyyah. Naam. Min dzikil mahabbati an-nafsiyah. Naam. Faqad amina minal fitnah. Naam. Wa ma dama fi mahabbati tab'i fa huwa fi hijabin 'anillahi ta'ala. Selama tetap seorang suami nyintai istrinya karena syahwat, maka dia dalam hijab masih ketutup antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa ya? Wa mustaghilun an kamali ta'ati. Nah, akan sibuk dengan istrinya. Bentuknya, iya. Wa min huna sibuk qala dengan istrinya karena istrinya bukan karena Allah. Ada orang sibuk dengan istrinya dinilai positif. Kapan? Jika karena Allah. Sibuk dengan istrinya karena hanya masalah istrinya karena syahwat, maka akan negatif. Contohnya kita lihat permintaan istri. Permintaannya istri, kalau kita cintanya kepada istri karena Allah, lihat permintaannya dia. Kalau permintaannya tidak menentang syariat, kita ikutin. Kalau permintaannya tentang syariat, kita tidak ikutin. Karena kita kewajiban kita mengarahkan dia kepada jalurnya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. wa min huna qala Sayyidi Ali Al-Khawas. Naam. Rahimahullah ta'ala iyyaka wal mar'atal hasna. Iyyak ihdar, hati-hati dengan perempuan yang cantik, ya. Wal mar'atal hasna fa inna dararaha 'alaika aqsara min darari syauha. Karena bahayanya bagi hati kita lebih banyak daripada perempuan yang biasa. Bentuknya apa ya? Lianna syauha'a tusibuka fi Karena dhahirika. kalau perempuan yang biasa levelnya, bahasa ini suami hanya berpikirannya apa hubungan badan, tapi tidak ada sama sekali di hatinya dia itu perempuan. Bentuknya apa ya? Wala tadkhulu mahabbatuha qalbak. Tidak masuk mahabbahnya ke hati. Hanya zahirnya aja, Bos. Ya. Wal hasna rubbama sakanat Tapi mahabbatuha. kalau hasna, kalau perempuan yang sangat cantik, akan masuk ke hatinya dia. Dan nanti lupa dia, semua permintaannya diikutin, Bos. Ma'muman lillahi ta'ala. Itu kif. Ada salah. Kita lihat permintaannya apa. Sekarang mau minta ke mall, kita antarkan ke mall. Ablah itu suaminya. Kita lihat permintaannya mau kemana. Kalau permintaannya ke umur yang baik, mubah, kita kasih, dukung. Permintaannya yang tidak bagus, ya jangan didukung. Jadi ar-rijalu qawwamuna tetap ada di diri suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu ya? Wal hasna rubbama sakanat mahabbatuha fi qalbik. Naam. Famtana al-haq min dukhuli. Nah, kan tuh. Fabada fi syaitan wa farraha. Farrah.
Makanya kalau sudah cintanya karena diri perempuan tersebut bukan karena Allah, halas ngikut sudah. Makanya ba'da syaitan farrakh. Syaitan itu ngerem di hatinya suaminya. Dengan pengertian apa? Disuruh nurut sudah. A B B C C sudah. Tidak ada sama sekali bisa bilang A kalau sudah dia bilang B. Kita lihat Allah ngasih, kenapa Allah ngasih kepemimpinan di tangannya suami? Karena akalnya suami lebih sempurna daripada akalnya seorang istri. Makanya dikasih kepemimpinan dipegang beliau, dipegang orang laki. Tujuannya untuk bisa mendidik. Dan kemahabbahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Wa mimma yajibu 'ala zaujah. Bas. Suruh selesaikan dulu suami ke istrinya. Nanti besok diteruskan istri ke suami. Nanti ya.